Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah
Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, kami memuji Engkau Tuhan, kami mau setia melayani-Mu. Haleluya, kami mau melayani sampai hidup kami, seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus,
Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami lebih daripada kami berdoa dan memberi lebih daripada apa yang kami ingin atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami kelimpahan rahmat-Mu. Ampuni kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami. Dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus anak-Mu Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga 5, disambung ayat 11 hingga 18, dan disambung Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air, samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya.
Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Inilah firman Tuhan. Pembacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 11 hingga 18. Yohanes 10 ayat 11 hingga 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh kerana aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah Injil Kristus. Salam, saudara dan saudari, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah. Sekali lagi Tuhan, kami dapat memuji menyembah Engkau, dan kami berdoa, Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu dan juga semua yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita masih bercakap tentang kepimpinan yang efektif dalam seri yang kedua. Kepimpinan yang efektif, seri yang kedua. Mari kita lihat bersama di dalam Kolosi 4 ayat 5 hingga 6. Kolosi 4 ayat 5 hingga 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara dan saudari, kita semua tahu bahwa betapa pentingnya kita mempelajari tentang kepimpinan di dalam gereja masa kini. Kita semua juga menginginkan seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan, pemimpin yang dapat memimpin Anda dan saya, seorang pemimpin yang boleh membawa kita kepada satu rencana Tuhan, kepada gereja, dan juga kita semua dapat menikmati janji-janji Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari, kita mau melihat di sini apakah ciri-ciri kepimpinan yang efektif. Apakah ciri-ciri kepimpinan yang efektif? Ada 2 poin di sini yang kita mau lihat. Seorang pemimpin yang efektif, seorang pemimpin yang dapat menembusi halangan demi halangan, cabaran di dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa apa yang kita belajar di sini inilah yang kita harapkan seorang pemimpin itu dapat melakukannya. Saudara, yang pertama adalah beriman. Seorang pemimpin yang beriman.
mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, ayat 7 hingga 8. Saya bacakan di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketujuh, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara dan saudari yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang kita melihat di sini kepimpinan yang berhasil, kepimpinan yang berjaya menembusi setiap halangan di dalam pelayanannya atau dalam kepimpinannya. Kita lihat di sini bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang beriman, yang memiliki iman, yang percaya akan janji-janji Tuhan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, walaupun ada banyak cabaran, tantangan di dalam kehidupannya, tetapi dia fokus, dia tetap lakukan sehingga dia mencapainya. Tetapi kita lihat di sini, saudara, apa yang ditekankan di sini adalah iman. Jadi sebagai seorang pemimpin harus memiliki iman. Kenapa? Sebab ia sebagai seorang pemimpin, ia membawa jemaatnya atau orang-orang yang dia pimpin menuju kepada suatu tempat atau destinasi yang telah dirancangkan, dan dia percaya dan yakin bahwa inilah kehendak Tuhan yang harus dia lakukan. Nah, ini penting, saudara dan saudari. Ya, jika kita tidak memiliki iman, sudah pastinya kita tidak dapat melihat apa yang berlaku di hadapan. Kita tidak yakin membuat sebarang keputusan yang tepat. Mungkin saja kita seringkali membuat keputusan yang salah, sebab kita ragu-ragu terhadap suatu perkara. Nah, ini penting. Sebagai seorang pemimpin harus ada keyakinannya, membuat keputusan yang tepat, yang sudah pasti dia sudah berdoa, mendapat kepastian daripada Tuhan bahwa inilah keputusannya. Yang kita mau lihat di sini 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara dan saudari yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus, selalunya ia menjadi hambatan di dalam kepimpinan kita, yang menyebabkan kepimpinan itu gagal adalah ketakutan. Ya, ketakutan seorang pemimpin adalah apabila keputusan yang dia buat dan tidak pasti, dan ketakutannya yang menguasai dia menyebabkan dia tidak pasti, dia tidak yakin, dia tidak dapat bergerak ke depan. Oleh itu, ya saudara dan saudari, inilah cabaran kepimpinan gereja masa kini. Kita perlu bangkitkan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan yang memiliki keberanian untuk memimpin sebuah organisasi atau gereja, ya, karena inilah tanggung jawab kita. Kita harus berani membuat keputusan yang mungkin ada di antaranya yang tidak setuju dengan keputusan yang kita buat, tetapi kita percaya bahwa keputusan yang kita buat ini adalah kehendak Tuhan. Dan sebab itu, ya, setiap keputusan kita itu memberikan kesan ataupun pengaruh kepada orang yang kita pimpin.
Dan saya mau mendorong kepada Anda yang akan menjadi pemimpin gereja pada masa akan datang, Anda harus bersiap sedia. Anda harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memanggil Anda. Dan ini adalah satu pelayanan yang menjadi satu pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kita harus beriman. Kita harus percaya. Kita harus berdoa sungguh-sungguh sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Yang kedua adalah karakter yang baik. Nah, saudara dan saudari, hal yang kedua ini kita mau ambil perhatian yang sangat serius. Kita mau seorang pemimpin yang memiliki karakter atau sikap yang baik. Nah, saudara dan saudari, mengapa kita mengatakan perkara ini? Karena seorang pemimpin yang memiliki sikap yang baik adalah yang diinginkan oleh jemaatnya ataupun orang-orang yang di bawah pimpinannya. Ya, sebab kenapa kita lihat di sini ada beberapa poin di sini di mana kita lihat tentang Yusuf. Ya, bagaimana Tuhan memberkati dia, menyertai dia, ya, sehingga dia berhasil. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga 6, ayat 21 hingga 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kita lihat di sini, kita lihat Yusuf seorang yang dipercayai, seorang yang jujur, seorang yang bertanggung jawab, dan sebab itu dia diberikan kepercayaan kepada kepala penjara itu. Dan kita lihat satu hal yang sangat luar biasa sekali melalui Yusuf, ya, di mana Tuhan menyertai Yusuf, ya. Berkat Tuhan itu juga mengalir kepada tuannya. Dan ini yang kita mau lihat, seorang pemimpin yang memang Tuhan pakai, Tuhan berkati. Jadi maksudnya apabila kita menjadi pemimpin, kita harus kita berdoa supaya melalui kita orang lain diberkati. Ya, setiap pelayanan yang kita buat dan setiap perkara yang kita lakukan itu orang lain diberkati. Yang kedua, kita lihat
di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 di mana Tuhan memberikan kekuatan atau dorongan kepada Yosua, ya. Sebab selepas Nabi Musa, maka yang meneruskan kepimpinan, ya, memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Ya, Tuhan mempertanggungjawabkan kepada Yosua, dan ini suatu hal yang sungguh luar biasa bagaimana memimpin satu bangsa yang besar. Tapi Tuhan tahu, ya, bagaimana hati Yosua pada waktu itu. Oleh itu Tuhan mendorong dia. Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saya mendorong kepada Anda bahwa Tuhan, ya, memakai Anda. Tuhan juga yang berjanji menyertai Anda, dan Dialah yang memberikan penghiburan kekuatan kepada Anda dan saya untuk menjalankan tanggung jawab dalam kepimpinan gereja masa kini. Yang seterusnya adalah kita lihat teladan pemimpin yang baik di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Yang terakhir ini kita melihat bahwa karakter yang baik seorang pemimpin adalah dapat memberikan teladan kepada orang lain. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus di sini dalam ayat yang ke-12. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam," perhatikan, "perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Wah. Jadi ini adalah peringatan kepada siapa saja, kepada kita semua yang adalah pemimpin. Kita harus memberikan kesaksian hidup kita yang baik kepada orang lain. Maksudnya adalah mereka tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi mereka mau melihat bagaimana kesaksian hidup kita sebagai seorang pemimpin, ya, kesaksian kita di dalam keluarga, kesaksian kita dalam tempat kerja, kesaksian kita di dalam pelayanan di gereja, atau dalam masyarakat. Kita dilihat ini, saudara dan saudari. Jadi saya mendorong kepada kita semua bahwa, ya, apabila kita memiliki karakter yang baik, saya percaya kita menjadi pemimpin yang efektif, yang berhasil. Kita dapat membawa pengaruh rohani yang luar biasa. Dan ini membuka minda kepada orang melihat bahwa inilah jenis kepimpinan yang kita mahu. Oleh itu berdoalah supaya Tuhan membentuk kita, mempersiapkan kita menjadi seorang pemimpin yang Tuhan pakai kita untuk memajukan gerejanya. Oleh itu saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin gereja adalah pengabdian, memenuhi panggilan Allah. Oleh itu pemimpin gereja bukan sebuah pekerjaan tetapi panggilan pelayanan. Kristus adalah kepala gereja. Jadi kita melaksanakan tanggung jawab bagi Tuhan, dan melalui kita segala visi dan misi Tuhan dapat dikongsikan kepada umatnya supaya kerajaan Allah dapat diperluaskan di daerah ini, di tempat ini. Jadi saudara dan saudari, dua perkara yang kita belajar, kepimpinan yang efektif, yang pertama beriman, yang kedua karakter yang baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang hal kepimpinan. Kami berdoa supaya Tuhan membuka pikiran hati kami, supaya kami memahami mengapa kami harus mencari pemimpin yang sesuai menurut kehendak Tuhan. Dan juga apa yang kami pelajari beberapa minggu ini
Dan biarlah ya Tuhan Engkau mempersiapkan para pemimpin yang akan meneruskan pelayanan dalam gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami juga siap menjadi pemimpin. Karena kami semua dipanggil menjadi pemimpin. Dan agar kami memiliki iman dan memiliki karakter yang baik ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku
berjalan sambil ku